wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo semuanya, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Zaki Sahil dari jurusan Teknologi S1 Teknologi Informasi dari kelas IT 4804. Saya di sini akan membawakan sebuah materi yang judulnya sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Di sini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bagian pentingnya sholat. Sholat adalah tiang agama. Ia bukan hanya kewajiban, tetapi sumber kekuatan bagi hati dan akhlak kita. Ada surah yang berbunyi tentang pentingnya sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Sholat bukan hanya soal gerakan, tapi penjaga moral. Ia menahan kita dari perbuatan buruk jika dilakukan dengan benar. Lanjut ke bagian kedua, kenapa sholat tak berdampak? Sayangnya, tak sedikit dari kita yang rajin sholat tapi masih suka menyakiti orang lain. Lisannya masih tajam, perilakunya masih buruk. Lalu kita apakah sholat kita tak berdampak? Begitu. Ada hadis yang berbunyi, barang siapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak bertambah baginya dari sholat itu kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Bisa jadi kita hanya sholat dengan badan tapi tidak dengan hati. Selanjutnya, bagian ketiga, ciri sholat yang baik. Sholat yang baik adalah sholat yang dilakukan tepat waktu dengan khusyuk dan meninggalkan kesan dalam akhlak kita. Ada surah yang berbunyi tentang ciri sholat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sholat yang khusyuk akan melembutkan hati, menjadi kita pemaaf, sabar, dan rendah hati. Bagian keempat, yaitu dampak sholat pada akhlak. Sholat bukan hanya ritual, ia adalah pelatih akhlak. 5 kali sehari menjadi umat manusia yang lebih baik. Sholat mengajarkan kita disiplin, mengajarkan kita rasa diawasi oleh Allah dan rasa bersyukur yang mengumi dalam tindakan. Ada surah yang berbunyi, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45.
Bagian kelima, penutup dan ajakan. Mari kita koreksi sholat kita, karena dari situlah perubahan besar dimulai. Ada Quran surah berbunyi, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa, yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat dan terimalah doaku. Quran surah Ibrahim ayat 40. Perbaiki sholatmu, karena sholat yang benar akan membentuk pribadi yang benar. Sholatmu, akhlakmu, sholatmu, jalan kehidupanmu. Dari sekian banyak orang yang hanya sholat tetapi tidak khusyuk, maka tersesatlah bagi mereka, karena sesungguhnya orang yang telah melakukan sholat, mendirikan sholat dengan khusyuk, dengan sepenuh hati karena Allah Ta'ala, maka niscaya dia kelak akan diterima ke surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin dan muslimah, segini saja materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam segi penyampaian saya, mohon dimaafkan. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.